untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah sangat baik bagi kehidupan kita dari lepas hari. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, bangkit dari kubur, naik ke surga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang Tuhan, menyembahmu di sini Tuhan, karena aku percaya Kau ada bagi kita Tuhan. Amin. Katakan, Bapakku datang. Datang Tuhan, Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan bersamaku, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hai Tuhan, biar Kamu memuji Tuhan, kita terus bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita katakan bersama, tak usah aku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita yakini dengan keyakinan kita, ya dan amin, urapannya yang ajaib akan memulihkan segala umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Sekali kata, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari patahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan di gerejanya Tuhan, amin. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan, anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasa. Sekali-kali, nyata kuasanya. Nyata, sekali katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita masih semangat, kita tetap pujikan dengan sukacita. Kuasanya membangkitkan, Rohnya bekerja atas kehidupan kita dari El Basandai. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat kata menyembah, musisat telah nyata. Buktikan Yesus ada. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang.
atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kita. Kala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan. Senjatamu minyak baru telah dicurahkan. Mejanya dipulihkan, rasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saatnya kita menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saatnya kita menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saatnya kita menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkit. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkit. Sekali lagi, kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan sebagai penerang setiap jalan kita melangkah dalam kehidupan ini dari lepas hari. Mari kita akan memandang kemuliaan Tuhan, karena Dialah pemilik hidup kita. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Amin. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan tiada satu pun Tuhan yang luput dari karya-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi
kemuliaan, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, sujud di depan tatamu, lakukan seluruh hidupku di depan tatamu. Aku akan seluruh hidupku dalam tanganmu padamu, Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi maka jiwaku Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Kita akan katakan Engkau Tuhan, tinggikan yang bangkit dan menang. Kita katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Katakan selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11.
Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Justru itulah yang menjadi kunci bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus dari surga kembali ke surga. Tetapi maknanya apa dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama maknanya adalah penghibur itu akan datang. Malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka lebih baik aku pergi, sehingga penghibur itu akan datang kepadamu. Penghibur dalam bahasa Yunani yang memakai kata parakletos. Saudara, apa itu parakletos? Para artinya adalah dari dekat. Lalu kletos dari kata kaleo, yaitu memanggil. Jadi parakletos sedang berkata tentang seorang pengacara hukum yang membuat keputusan-keputusan yang tepat karena pengacara itu cukup dekat dengan situasi daripada persidangan. Sehingga parakletos atau penasehat hukum itu adalah istilah biasa dalam perjanjian baru mengenai masalah pengacara. Itu sebabnya saudara, kalau kita bicara parakletos, yaitu seseorang yang memberikan bukti dan berdiri di pengadilan untuk memberikan pembelaan. Itu sebabnya kalau Tuhan berkata, aku akan memberikan parakletos itu, artinya Tuhan akan memberi pembela bagi orang yang percaya, akan mendampingi semua orang percaya. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Berbicara parakletos adalah mengacu kepada yang pertama, orang yang membela kepentingan orang lain di hadapan hukum. Yang kedua adalah secara luas
mengacu kepada Parakletos, yaitu Roh Kudus yang ditakdirkan untuk menggantikan Kristus, mendampingi para rasul di hadapan semua orang untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan segala sesuatu kebenaran dari apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka dengar, sehingga mereka ingat kembali. Oleh karena apa? Pembela itu bersama dengan para murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan penghibur itu, Parakletos itu akan datang kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan juga hari ini kepada saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penghibur itu akan datang kepada saudara, akan mendampingi saudara, akan terus bersama dengan saudara, akan menuntun hidup saudara, akan terus bersama dengan kita dalam segala keadaan. Mungkin saudara bertanya, penghibur itu kayak apa? Kita lihat bersama-sama dalam bahasa aslinya. Dikatakan begini, pneuma to hagion, ya, pneuma to hagion. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur itu yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani berkata begini, Hode Parakletos to pneuma to hagio, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau ada orang berkata, oh, penghibur itu adalah manusia, penghibur itu adalah yang terakhir, yang akan mengimamkan, yang akan mengumandangkan kebenaran, saya katakan itu salah. Karena penghibur itu bukan manusia. Yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus bukan manusia, tetapi apa? Pneuma to hagion. Pneuma berbicara tentang roh. Itu sebabnya saudara, itu bersama dengan saya dan saudara, dimanapun, kapanpun, dan sampai hari ini, pneuma roh itu bersama saya dan saudara. Untuk apa? Membimbing saudara. Untuk apa? Menuntun saudara dalam pelayanan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan Tuhan Yesus naik ke surga, maka penghibur itu akan datang kepada saudara dan saya, dan khususnya pada waktu itu kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya pekerjaan Kristus di bumi ini sekarang diteruskan oleh murid-muridnya. Atau saya berkata, pekerjaan Kristus di bumi ada di tangan gereja. Karena gereja adalah tubuhnya di bumi ini. Sehingga gereja sekarang mengambil tongkat estafet pelayanan. Untuk apa? Meneruskan segala karya Kristus di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata demikian, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku,
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarkan mereka untuk mematuhi semua hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya, saya menerjemahkan dari kitab King James Version. Dikatakan, dan sesungguhnya aku selalu bersamamu, bahkan sampai akhir zaman. Oh saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya katakan gereja harus mulai bergerak. Gereja harus mulai berkobar. Gereja harus semakin semangat. Kenapa? Sekarang tongkat estafet pelayanan itu ada di tangan gereja. Karena apa saudara? Ini semua untuk memenuhi misi Kristus di bumi. Jadi bukan aktivitas secara pasif, tetapi aktivitas yang terus-menerus. Saya katakan bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mulai aktif, harus mulai bekerja, harus mulai melayani. Untuk apa? Menuntaskan misi besar, yaitu apa? Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus harus selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gereja harus memberitakan Injil dan memuridkan. Gereja harus mengabarkan Injil dan memuridkan. Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa memuridkan? Bagaimana caranya saya bisa memuridkan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di dalam Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara dan rasul-rasul pada waktu itu untuk memuridkan setiap orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hanya Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul mencatat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini satu pemandangan yang pasti membuat para murid-muridnya kagum. Tetapi saudara, Lukas tidak hanya memikirkan kenaikan, tetapi dengan cepat membawa mereka untuk apa? Kembali ke realitas mereka harus memuridkan. Itu sebabnya saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi inti pokok dari orang-orang dengan semangat memuridkan. Kenapa? Mereka sudah melihat bukti yang nyata bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebab ayat 10 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, dua orang itu adalah malaikat Tuhan. Para teolog Kristen setuju bahwa dua orang itu adalah malaikat Tuhan. Para malaikat mengarahkan kembali ke surga dan membawa perhatian mereka kepada apa?
Samaim, Auranos, surga, langit itu. Supaya apa? Supaya para murid tahu bahwa mereka harus menuntaskan pekerjaan. Kenapa? Karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi satu hal, saudara, kita lihat bersama-sama ayat 11 yang menjadi loncatan pemikiran kita hari ini. Dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi loncatan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita langsung dihadapkan kepada kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Itu persis seperti perginya yang terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat ada 4 hal yang penting. Kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan awan. Kenapa? Karena kenaikannya juga bersama dengan awan. Yang kedua, Tuhan Yesus akan kembali dalam tubuh kemuliaan, karena kenaikannya juga memakai tubuh kemuliaan. Yang ketiga, kembalinya Tuhan Yesus akan terlihat oleh semua orang, karena kenaikannya juga dapat dilihat oleh semua orang. Yang keempat, Tuhan Yesus akan kembali ke Bukit Zaitun, dan ini sudah ditunjukkan dalam Sakaria pasal 14 ayat 4. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang 3 hal yang penting ini. Kembalinya Tuhan Yesus Kristus akan seperti kenaikannya. Tetapi ada satu perbedaan besar dalam kedatangan Tuhan Yesus dari kenaikannya. Apa itu perbedaannya? Di mana Tuhan Yesus naik ke surga sebagai juru selamat, tetapi Tuhan Yesus kembali ke dunia yang kedua sebagai hakim. Itu sebabnya saudara, dalam Matius pasal 24 ayat 30 dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagi dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus, penghakiman pasti terjadi. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dihakimi. Itu sebabnya dikatakan bangsa di bumi akan meratap. Karena apa? Mereka melihat Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalinya Tuhan Yesus
jelaskan dengan cara yang sama, yaitu di awan-awan. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara, orang-orang akan meratap. Karena apa? Mereka menolak keselamatan. Mereka menolak tentang kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka meratap. Dunia akan takut akan kedatangannya. Tetapi sebagai orang percaya, saya katakan, kita akan bersukacita, kita akan bergembira, kita akan beria-ria, sebab keselamatan kita telah nyata, dan kita sudah memperoleh keselamatan itu, dan kita akan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus memang adalah Tuhan, Hakim yang akan menghakimi dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam Lukas pasal 21 ayat 27 sampai dengan ayat yang 28 dikatakan demikian. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, Tuhan Yesus meninggalkan bumi, tetapi Tuhan Yesus kembali dalam kemuliaan dan kuasa yang besar. Dan inilah waktu saya dan saudara bersukacita. Itu sebabnya saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga, membuktikan Dia adalah Tuhan. Tapi tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus Kristus mengirimkan Parakletos, yaitu penghibur, yaitu pendamping yang akan berdiri di sebelah saudara dan saya untuk menuntun saya dan saudara. Dan Parakletos itu bukan manusia, tetapi pneuma tu hagio, Roh Kudus. Dan pastikan kita dituntunnya. Dan dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk memberikan sukacita karena kita telah menggumuli panggilan kita dalam karya keselamatan besar. Dan itu sebabnya tugas kita sekarang adalah meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, yaitu mengabarkan kebenaran firman Tuhan sampai dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Shalom. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya dalam masa di mana ibadah kenaikan Tuhan di surga, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan berkati kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah disiapkan
untuk pada hari Minggu dibawa ke gereja, untuk dipersembahkan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong untuk setiap persembahan yang ada menjadi ukupan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati